ikhwani aslahallahu li wa lahumul hala wasya'na an aktuba lahu risalatan ay kitaban فالضمير الأول راجع للمضاف إليه والثاني للمضاف وجمع المصنف الضمير الأول لتعميم الدعاء وأيضا الضمير راجع للمضاف إلا إذا كان لفظ كل أو بعض ويرجع للمضاف إليه كما هنا وأفرد ثانيا بتخصيص الطالب تشتمل أي الرسالة على صفات المولى الثابتة له والسالبة عنه ما لا يليق به وأضدادها فيها وما يجوز في حقه تعالى وعلى ما يجب في حق الرسل وما يستحيل في حقهم وما يجوز طلب مني ba'dul ikhwani telah menuntut, meminta dengan paksa. Talaba minni, menuntut, betul-betul memintanya itu bukan main-main, serius. Ba'dul ikhwani, sebagian saudara-saudaraku. Jadi beliau Imam Al-Bajuri ini sebagai seorang ilmuwan, seorang ahli tauhid, ahli tasawuf, ahli syariat, diminta oleh saudara-saudaranya, teman-temannya, teman yang sudah dianggap saudara. Sebab teman itu ada yang dikatakan dalam bahasa Arab sahib. Sahib itu kemana-mana berduaan, kemana-mana bersama, itu sahib. Kalau baru ketemu sekali dua kali bukan sahib, zamil, ya, teman kenal begitu sambil lewat. Kalau sahib selalu mendampingi, baik susah walaupun senang. Sebab banyak teman, kalau kita senang mereka dekat, kalau kita susah mereka jauh. Ini kebiasaan yang sering terjadi di dalam lingkungan kita. Itu nggak aneh, ya. Artinya kalau kita lagi senang, setan ngaku saudara. Orang-orang yang dari gunung, dari kampung semua pada datang ngakuin kita ini saudaranya. Tapi kalau lagi susah, nggak ada yang mau deketin. Ini
sifat-sifat manusia seperti itu. Ada yang dikatakan shadiq. Shadiq ini jujur. Artinya betul-betul tidak mau mengkhianati temannya. Di depan dia tersenyum, di belakang ngatain, ngomongin. Kalau shadiq nggak jujur kan? Ya, jujur apabila teman itu salah dibilangin, maaf, Anda salah. Seharusnya begini, jangan begitu. Tujuannya apa? Tujuannya jangan sampai orang lain banyak menghina dia, dikasih tahu. Mukanya cemong, ente cemong tuh muka. Dikasih tahu, jangan sampai nanti orang pada ketawain. Ya, diketawain apa nggak ngerti, akhirnya tersinggung. Itu shadiq. Tapi di sini beliau Imam Al-Bajuri sudah menganggap teman-temannya itu murid-muridnya, dianggap saudaranya, ikhwan. Sesuai dengan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu hanya bersaudara, pakai innama. Jadi diikat dalam keimanan kepada Allah seperti saudara, bahkan lebih daripada saudara kandung. Saudara kandung kadang-kadang masih ribut, berebut tua, ya, berebut warisan. Tapi kalau yang namanya udah saudara seiman, betul-betul apa kesusahan saudaranya dicukupi, apa kesalahan saudaranya dimaafkan. Itu namanya udah ikhwan. Begitu dekatnya Imam Al-Bajuri menganggap murid-muridnya dan teman-teman sebayanya sebagai saudara. Aslahallahu li walahumul hala wa sya'na. Semoga Allah memperbaiki. Aslah itu memperbaiki untukku dan untuk mereka yang meminta dan yang mempelajari didoakan. Terus menekuni sampai memahami itu didoakan oleh beliau, aslahallahu li walahumul hal. Semoga Allah memperbaiki untukku dan untuk mereka hal keadaannya. Semoga disehatkan, semoga pikirannya ditenangkan, rezekinya diluaskan, tentunya diperbaiki seperti itu. Didoain kita. Padahal kita jauh jaraknya. Kita nggak pernah ketemu dan nggak bakal pernah ketemu. Kecuali kalau Allah pertemukan dalam mimpi. Bisa saja terjadi. Tapi kita sudah termasuk dianggap sebagai saudara yang sangat pantas untuk didoakan. Ini keberuntungan orang ngaji begitu, didoakan. Yang pikirannya sumpek-sumpek gara-gara ngaji, alhamdulillah jadi plong rasanya. Yang tadinya resah, gelisah, Allah berikan ketenangan. Yang tadi susah dalam usahanya, susah dalam rezekinya, Allah berikan kelancaran. Ini keuntungan orang ngaji seperti ini. Ngaji kepada ulama-ulama yang memang betul-betul mereka itu al-arif billah. Mereka sudah kenal kepada Allah dan mereka mendoakan selalu. Sebab setiap doa yang mereka panjatkan atau setiap doa yang kita panjatkan kepada orang lain tanpa diketahui orang-orang itu, maka kata malaikat walaka bil misli, buat kamu juga. Makanya banyak-banyak atau sering-sering kita mendoakan. Jangan sumpah serapah melulu. Sama anak sumpah serapah, sama tetangga sumpah serapah, lagi sama teman. Ya, dasar sialan, mampus loh. Jangan nanti kalau malaikat bilang walaka bil misli, buat kamu juga. Mau nyalain siapa?
Perbanyak doa, sering-sering berdoa, mendoakan walaupun dia nggak tahu. Ini namanya doa yang ikhlas, yang tanpa diketahui oleh yang bersangkutan. Ini diajarkan kita untuk selalu mendoakan kebaikan. Makanya kita diajarkan Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wa ashabil huquqi alayya wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Semua orang Islam, laki perempuan, orang mukmin, laki perempuan di mana saja berada, yang hidup ataupun yang udah mati di seluruh dunia ini, kita doakan semoga mereka diampuni oleh Allah. Lain dengan tetangga sebelah nggak ada tuh doa begitu, nggak nyampe katanya, ya nggak. Yang seharusnya sebelum kita kenal kepada Allah, kenalin dulu diri kita. Siapa diri kita? Manusia. Cuma ngaku doang manusia. Apakah kita betul-betul udah jadi manusia? Enggak, baru ngaku. Saya manusia, tapi ditanya apa arti manusia, belum tahu. Nah, kalau kita sudah tahu, makanya dipelajari tentang ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru bi dzatihi fatahlak. Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang paling dekat dari kita. Setiap hari kita bercermin, ngaca. Pernah nggak dalam kaca itu kita berkaca, kita berdoa kepada Allah? Yang diajarkan nama Nabi, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah baguskan penciptaanku, baguskan juga akhlakku. Jadi bentuknya bagus, akhlaknya bagus. Jangan cuma bentuknya doang bagus, akhlaknya nggak bagus. Ini Nabi yang ngajarin. Ya Allah, sebagaimana engkau perbagus, engkau baguskan ciptaanku, bentuk tubuhku bagus begini, fahassin khuluqi, maka baguskan juga akhlakku, akhlaknya biar bagus, tutur katanya biar bagus. Kadang-kadang kita kalau lagi emosi kan ngomong suka ngaco. Orang mau tersinggung, gak tersinggung, yang penting udah ngomong, puas rasanya. Iya, yang ngomong mah puas, yang nerimanya mangkel. Ya. Nah, itu jaga akhlak namanya, fahassin khuluqi. Ya. Jadi kita pelajari dulu makhluk yang paling dekat itu diri kita. Kita pelajarin. Pernah gak kita begitu melek mata, kita ucapkan alhamdulillah. Tangan kita bisa bergerak, alhamdulillah. Pergi ke satu tempat, alhamdulillah. Mau berbuat apa juga, bismillah. Pernah gak seperti itu? Pernah gak kita ingat sama Nabi? Kalau ciptaan kita ini adanya kita lantaran adanya Nabi Muhammad, pernahkah kita ucapkan terima kasih dengan memperbanyak salawat sama Nabi? Ini ilmu kalam, ilmu tentang penjabaran tauhid. Jadi kalau ngajinya lempeng aja nggak paham. Sekarang saya tanya, mau hatam apa mau paham? Nah, kalau hatam kagak, sebentar hatam, baca, artinya udah selesai. Sebulan juga hatam. Cuma ditanya, udah ngaji tauhid, udah, kitabnya apa? Tijat Ad-Darari. Udah paham belum? Ya paham lah. Nanti urusan nanti, yang penting udah hatam. Cuma kebanyakan hatam buat apa? Sebab ngaji tauhid ini semakin kita korek, semakin dalam. Jadi bukan kita tahu penjabaran seperti ini segala macam ngawur, enggak. Supaya apa? Supaya kita man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dekat kemungkinan akan kenal kepada Rabb-nya. Artinya orang yang gak kenal dirinya nggak mungkin kenal Rabb-nya. Nggak mungkin kita bisa tahu yang bikin kue donat sebelum kita tahu apa sih kue donat. Kita cari. Makanya bistikoni,
keyakinan itu mesti dicari, ditelusuri supaya ketemu, oh yakin itu ini. Kalau yakin udah nggak bakal bergerak lagi, mau pergi mana, kayak cuacanya pergi mana, tetap nggak bakal bergerak. Itu namanya yakin. Upaya setan untuk mengkelabui manusia. Nah, dikatakan ilmunya ilmu kalam. Ada juga dikatakan ilmu usul. Ilmu usuluddin, ilmu usul. Pongkolnya agama itu tauhid. Sebab nggak mungkin kita bisa ibadah dengan tenang, dengan khusyuk sebelum kita kenal siapa zat yang kita sembah, siapa zat yang kita ibadati, siapa zat yang kita taati. Nggak bakal bisa yakin kalau kita belum kenal siapa dia. Jadi perlunya kita ngaji, jadi kita tahu, mantep. Kalau ada godaan-godaan begini, enggak. Saya tahu kok, begitu. Muncul keyakinan, nggak bakal goyah. An aktuba lahu, supaya aku menuliskan baginya. Karena ba'dul ikhwan lahu buat sendiri. Mungkin juga satu orang yang minta. Mungkin juga banyak yang minta, cuman perwakilannya satu yang datang. Oh, teman-teman pada minta supaya Tuan Guru menulis satu risalah. Ya, tapi beliau mengatakan an aktubalahu, supaya aku menuliskan baginya. Bagi siapa? Bagi yang minta. Risalatan, sebuah risalah. Risalah itu bisa dalam bahasa Arab diartikan surat. Kalau surat kan bisa selembar, bisa beberapa lembar. Tapi kalau sudah banyak kemudian digabung, itu namanya kitab. Ya, banyak tebal, namanya udah kitab. Kitab itu gabungan. Ya, kitab itu artinya gabungan. Ya. Risalatan ay kitaban saghiran, sebuah risalah artinya sebuah kitab kecil. Kitab kecil ini yang segini ini dikatakan kitab kecil. Tapi kitab gedenya segede apa kan itu? Ini kitab kecil namanya, karena tipis, cuman beberapa halaman aja. Latifatan ay dharifatan, itu cuma sekedar kulit. Dharifah itu amplop. Amplop itu kan di luar, kulit. Ya, dianggap sebagai kulitnya doang.